Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di channel Iva Kreatif. Nah, hari ini aku mengikuti workshop kesadaran emosi dan pikiran. Yang kami hormati Pak Didi, senior kami, Bu Ida, Bu Ida, ada Bu Ketua IGDKI, kebetulan yang kemarin Ibu Pangapunten Bunda. Saya itu lagi wong yo tahu diundang nang Sofia nih Mas. Pak, kemarin kan yang datang ke itu ya kan WKB-nya berbulan. Enggak, jujur saja ini. Saya ini ngapalkan undang-undang yang dari GDKI satu kecamatan. Sifat yang ada itu tidak usah dipakai semua, tapi hal-hal yang bisa kita koneksikan dengan adat ketimuran. Insya Allah. Ayo jujur, ana sing mboten. Saya khawatir ora guyu. Ya, jenengan ini bisa saling berinteraksi satu sama lain tanpa mereka yang luar biasa. Dapat semangat. Kami beserta tim siap mengawal. Wes iku apapun, semua kali. Yang penting satu, jangan sampai kalau ada persoalan ada bergerak, burung dilakoni dan satuan. Saya tidak sebut, tetapi artinya apa? Saya di kesempatan ini mengingatkan itu terus karena apa? Biasanya kalau ada pemeriksaan itu nanti divisi tahun mungkin 5 tahun, 4 tahun itu kadang-kadang akan menjadi bukti sebagai pertanggungjawaban panjenengan. Lalu orang nepras terus piye, ada jaluran sopo, apalagi nanti kalau kepala sekolahnya sudah desain, kantinya orang belum urut terusane. Ini yang saya alami di pos dulu. Direktorat, guyonannya panjenengan itu suatu saat tangguh. Jangan dikira nggak nganggur, asalkan nanti kalau suatu saat di cross betul bahwa faktualnya seperti kui. Nanti kalau saat ini Pak butuh gini. Pengennya cerita-cerita banyak karena kebetulan saya juga dihadiahi Winda. Jadi intinya marilah kita bersama-sama kompak untuk Kecamatan Buduran, baik dari pengawas, pemiliknya, satuannya, dan mudah-mudahan bahasa saya gini.
dan ini sebagian ada yang penting ada yang tidak. Kalau penting dipakai, kalau tidak dibuat di jalan saja sambil mundur nanti seperti itu. Dan mudah-mudahan sinergisitas IGTKI kecamatan, kabupaten dan dinas pendidikan saling terjaga seperti itu. Dan selama kami di situ kami akan kawal terus progres panjenengan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembinaannya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terutama yang izinnya tadi ya Bapak ya, yang diizini kemanapun. Setuju teman-teman? Makanya saya nabung di sini. Nabung teman-teman. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi tentang keterampilan sosial emosional yang akan disampaikan oleh Bapak Didik Rustiawan SPD. Kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang, mudah-mudahan teman-teman kepala dan guru TK Kecamatan Bujuran yang hari ini menjadi peserta selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke pukul 7.51 saya ditelepon di WA Bu Ida terkait dengan kegiatan kita hari ini. Walaupun menurut jadwal saya dijadwalkan pukul 9.30 sampai 11.30, tapi pagi sebelum pukul 8 saya sudah di depan mobil dulu karena jadwalnya belum. Terus saya lihat Bapak Kepala Dinas mobilnya keluar dari kantor, saya yakin pasti ini ada kegiatan dadak. Ternyata benar, beliaunya ada kegiatan yang memang tidak bisa diwakilkan dan ditinggalkan. Yang semula pagi hari harus membersamai panjenengan dalam pembukaan PKB, jadwal saya dimajukan. Oke, saya sudah di depan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini membawa pencerahan baru. Kalau toh memang nanti ada sesuatu yang benar, itu semua karena Allah SWT. Kalau nanti apa yang saya sampaikan ada sesuatu yang kurang pas, itu murni kekhilafan pribadi Didi Rustiawan. Ibu yang saya hormati, materi kita ini kebetulan memang yang banyak bagaimana kita merenung, bagaimana kita merefleksi diri kita. Apakah benar bahwa kita sebagai personal yang dalam arti tugas pokok sehari-hari kepala sekolah atau guru itu sudah menggunakan keterampilan sosial emosionalnya dengan benar sebagai personal maupun sebagai kepala sekolah atau guru TK. Jadi lebih banyak merenung. Siapa yang senangnya atau hobinya merenung? Tiap malam, Pak. Semuanya. Tapi kalau saya dengan teman-teman insya Allah tidak akan merenung. Kalau hari ini saya merenung, lupa semua. Tapi suatu saat atau kalau tertentu pasti kita punya kegiatan aktivitas merenung. Nah, sebelum ke materi saya ingin kenalan dulu jika memang diizinkan ya. Mungkin sebagian masih belum kenal saya, walaupun sehari-hari mungkin beberapa sudah tahu. Khususnya yang saya tahu dan saya kenal itu teman-teman IGTKI, artinya pengurus maksudnya.
baik itu pengurus kecamatan atau beberapa orang yang seperti Bu Lasma ini pernah jadi kepala sekolah binaan saya di Kecamatan Sidoarjo. Saya baru dengar baru Bu Lasma. Saya sendiri sehari-hari itu adalah tugas utamanya sebagai pengawas TK di Kecamatan Sidoarjo mulai tahun 2014 ya Bu Ida. Kebetulan bersama-sama dengan Bu Ida mulai proses rekrutmen, pendaftaran, kemudian diklat dan lain-lain. Penempatannya sama. Angkatan pertama saya di Kecamatan Sidoarjo ada 87 satuan pendidikan. Tahun 2021 karena boleh saya nggak suka 100% dengan profesi guru TK, mesti saya sudah oncat. Apa oncat ini? Tidak Nah, karena didasari dengan salah satu keterampilan sosial emosional, saya bisa bertahan 87 sampai tahun 2012. Berapa tahun ya? 23 Juli. Oh ini Pak Dini, selalu diingat semua. Oke. 7 baru 5. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah ke 7 yang berikutnya. Selanjutnya yang saya ambil ini adalah dari PP nomor 57 tahun 2014. PP 57 tahun 2021. Masih ingat Sanggar Nasional yang lama. Oke. Ada permasalahan berkah yang kita miliki mulai dari dulu sampai sekarang? 8. Ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Kalau di sekolah umum namanya SKR, standar kompetensi lulusan. Standar yang kedua ada standar isi. Yang ketiga ada standar proses. Yang keempat ada standar penilaian pendidikan. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ada standar sarana prasarana, ada standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Mulai dari Permendikbud 146 2014, Permendikbud 137 2014, standar kita sama, masih tetap 8. Nah, kalau awal-awal di Permendikbud 137 atau 146 2014, aspek perkembangan yang kita miliki ada berapa ya? 6. Aspek perkembangan. 6. Pernah 5? Pernah. Pernah 6? Pernah. Pernah 7? Enggak. Nah, kalau menurut PP 57 2021 ini regulasi baru, berapa aspek perkembangan di taman kanak-kanak? 5. Apa ya 5 itu? Kognitif, bahasa, seni, sosial, emosi. Supaya kita jelas mendengarkan. Halo, oke, terima kasih. 1.1 nilai agama dan moral. Dilanjutkan dengan kognitif. Di dalam kognitif ada berpikir logis, berpikir simbolik, bahasa, memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, keaksaraan, sosial emosional, ada kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, dan perilaku prososial, serta kepemimpinan. Yang terakhir adalah seni. Seni di dalamnya ada anak mampu menikmati berbagai alunan lagu dan seterusnya. Sampai selesai. Berapa? 5 ya Bu ya? Nggih. Itu menurut PP yang mana? 5 yang ini tadi yang disebutkan Ibu. Jadi ada sosial emosional, ada moral agama Bu ya? Moral agama, sosial emosional, ada kognitif, ada bahasa, Seni. ada seni, Fisik motorik. ada fisik motorik. Berapa bagi? 5. 5. Oke, PP 57. Yuk kita buka. Yang menurut PP 57 ini aspeknya. Kalau tadi yang disebut
disebutkan itu adalah di Permendikbud 137 dan 146 2014. Kalau di PP 57 itu aspek perkembangannya berjumlah 5. Di sana ada nilai agama dan moral, ada fisik motorik, ada kognitif, ada bahasa, ada sosial emosional. 5. Di mana seninya? Seninya masuk ke Membaur ke semua aspek. perkembangan. Nah, ini diperbarui lagi menjadi 3. Ini sudah tidak berlaku ini. Skap Ini sekarang GSK. ke PP nomor 4 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022. Jadi ini sudah nggak berlaku. Ada berapa aspek perkembangannya? Ini harus update terus, kita guntingkan. 3. Tinggal 3. Ada berapa aspek perkembangan? Tinggal 3. 3. Iya. 3 itu apa? Nilai moral nilai moral agama dan budi pekerti. Yang kedua jati diri, yang ketiga literasi dan numerasi. Oke. Ini aspek perkembangan atau capaian? OCP. Capaian pengembangan, Pak. Ini CP atau aspek? CP. Biasanya. Tidak. Aspek perkembangan. Kalau tadi CP itu 3 memang. Itu aspek pengembangan. Kalau aspek perkembangan menurut regulasi terbaru berapa jumlahnya? Ada hadiah nggak Ibu Panitia? Yang dapat menjawab pertanyaan ada hadiah nggak Bu? Oh, tidak ada. Kalau gitu hadiahnya dari saya. Loh, belum tahu dia apa. 6 aspek perkembangan menurut PP 4 2022. Silakan, ini bisa jadi motivasi. Ini guyon-guyon aja, santai-santai aja. Benar, ini tadi dikasihkan ini. Oke, terima kasih Bu. Ada mic-nya lebih dari 1 kan? Di matematika. Oke. Saya hafal ini mengurusi DKI Kecamatan Buduran. Loh, angkat tangan tadi kan salah. Ya, apa saja 6 aspek-aspek perkembangan yang ada di PP 4 2022. Mic-nya di Kita. PP nomor 57. Jadi 57 sudah berlaku. Sekarang regulasi baru ini PP 4 tahun 2022. Kalau tadi kan 21. Oke. 6 aspek perkembangan itu. Jadi di sana ada nilai agama dan moral, ada nilai Pancasila, ada fisik motorik, ada kognitif, ada bahasa dan sosial emosional. Seninya di mana Pak Didi? Baur semua. Yang berbeda nilai Pancasila, Nah, P5. jadi nilai Pancasila itu yang baru, yang lain insya Allah hampir sama. Makanya dikaitkan dengan kurikulum pendidikan nanti ada istilah P3 partai. P5 apa P3? P3 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Kemudian akan nyangkut terkait lagi dengan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ibu-ibu sebelum bisa memberikan stimulasi sosial emosional kepada peserta didiknya, itu diharapkan sudah punya kompetensi sosial emosional dulu. Nah, ini kaitannya kenapa Pak ini saya ungkap. Oke. Di materinya itu sudah diisi apa belum Bu? Udah. Oke. Kalau tadi misalnya teman-teman kenapa kok tadi
karena memang kita harus punya itu. Nah, teman-teman sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah itu jadi teladan bagi anak-anak. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Ada kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional. Itu kan seorang guru. Empat itu nanti akan dihubungkan dengan materinya Bu Nurul. Apa materinya Bu Nurul? PKG dan PKKS nanti nyambung semua. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait regulasi itu 6 lagi. Jadi seninya sudah tidak ada. Dan ini misalnya nanti masih ada yang memunculkan seni, itu berarti menggunakan regulasi yang sebelumnya, yaitu Permendikbud 137, Permendikbud 146. Nah, dengan munculnya PP baru ini, yang lama itu sudah tidak berlaku. PP 57. Oke. PP nomor Deal. 4 2002. Halo. Halo, Oke, turun. Hari ini kita 2 jam kita coba untuk mengenal konsep dasar KSE, keterampilan sosial emosional. Makna penting itu sebenarnya, makna pentingnya KSE itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru apa? Dan KSE itu nanti dicoba dilakukan dengan mindfulness, kesadaran diri yang penuh. Maksudnya gak oleh semaput. Jadi gak oleh karena ini. Nah, teman-teman, ini juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kriteria minimal pendidik itu ada kompetensi pedagogi, perbedian, sosial, dan emosi profesional. Ini kan nanti kita sebagai teladan. Oke, kita masuk ke apa sih KSE yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dan guru itu. Minimal dalam sehari-hari ada 5 KSE ini. Kok nggak sama yang muncul di situ? Ini loh, nggak nyala ya? Iya. Oh, dari awal? Oh. Pale mriko, Pak, palian. Kenger. Oh, iya. Oh, Pak berubah. Oh, Bu, coba yang slide berikutnya, Bu. Lupa bahwa slide saya dengan sana ini beda. Oke, terima kasih. Teman-teman, ada 5 KSE yang harus kita miliki, minimal ini. Yang pertama, ibu-ibu harus punya keterampilan kesadaran diri. Seperti saya sampaikan bahwa saat panjang tidak boleh semaput, tidak boleh pingsan saat beraktivitas sosial emosional. Apa esensi dari kesadaran diri itu? Yang pertama, ibu-ibu harus mengenal dirinya sendiri. Loh ya kenapa? Saya ini nama saya keterampilan Nuni sosial dan emosional. Winarti. Mengenal dirinya sendiri. Yang kedua, memahami emosinya sendiri. Oh, asik. Keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga, tahu prinsip hidupnya. Punya prinsip hidup? Punya. Sip. Kemudian memahami tubuhnya sendiri. Paham, Pak? Yang melihat tubuh saya itu ya saya sendiri. Mampu enggak? Dan orang lain. Kemudian mengenal kebiasaan baik dan buruk dirinya. Setiap orang itu pasti punya sisi positif, sisi negatif. Tidak mungkin Tidak. seorang personal, seorang pribadi itu hanya punya sisi positif saja. Sebaik-baiknya seseorang itu pasti punya sisi negatif. Sebaliknya, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya seseorang, maksudnya sifatnya itu pasti punya sisi baik. Jadi jangan pernah mencintai sepenuh hati 100% sisi positifnya. Ada baiknya. Nek panjenengan berharap bahwa seseorang itu pasti punya nilai sempurna 100 rusak yang harus dimiliki. Yang pertama, pandai mengelola emosi.
Kalau panjenengan mengenal kata emosi itu positif apa negatif? Negatif ya? Nggih. Iku lho, mesti nek ono apa-apa emosi ya sebenarnya. Saya ini selalu emosional jika mendengar suara atau tidak laku seseorang itu. Nah, ini berarti menurut kita emosi itu adalah sesuatu yang negatif. Tapi apa benar nanti kita buktikan. Yang kedua, manajemen diri itu mengelola pikiran. Tidak mudah seorang guru kepala sekolah itu mengelola pikiran. Apa mana ini anak? Saya sebagai seorang kepala sekolah punya anak buah sih kok. Itu masih tidak mudah untuk mengelola pikiran kita. Ini malah katanya apaan lo ya? Wes tak coba kakek motivasi. Siapa? Tak rodok tak ketut ya. Wes belum layu. Tak apaan lagi ya. Itu nanti kita harus punya manajemen diri. Nek gak ngono, stres. Tenemenan Pak. Oh tenemenan. Kita tidak mudah cepat marah. Harus mengelola perilaku. Tak mudah cemas. Tidak mudah menyerah. Bisa tahan stres. Tahan. Panjenengan lebih stres melihat gurunya. Tapi Pak Didi, nanti kalau waktunya ada kegiatan outing kelas, Wah. itu paling Keterampilan apa Pak Gusti ketangkat? Keterampilan berelasi. Ini bujulan dia. Nomor 1. Pandai-pandailah manajemen diri, tidak ngurus stres. Yang ketiga, KSE yang harus kita pahami, harus kita implementasikan adalah kesadaran sosial. Ibu-ibu, kita ini makhluk sosial, tidak mungkin kita ini hidup sendiri pribadi, gak butuh wong, pasti membutuhkan orang lain. Nah, kesadaran sosial ini harus juga kita miliki. Apa yang kompetensi yang harus kita miliki pada saat kita memahami kesadaran sosial? Yang pertama, kita harus punya empati. Nah, ini empati. Kepekaan. Oke, ikut perasaan orang lain, paham perasaan orang lain, ada toleransi, ada pengertian. Nek gak gampang pengertian. Oke. Gaya gak peka. Bisa ngeluh dewi. Yang keempat, ada keterampilan berelasi. Nah, ini juga keterampilan sosial. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena pasti kita harus pandai bergaul. Jika seorang guru TK, kepala sekolah TK tidak gampang bergaul, menghadapi murid besemut, menghadapi wali murid sing durung bayar, jangan nanti sok melayu kabeh wali murid. Kita harus open minded dengan perbedaan. Tidak mudah menerima perbedaan orang lain dengan kita. Harus percaya diri, harus supel dan sopan, terutama ramah. Jangan sampai guru TK, kepala sekolah TK itu tidak ramah dengan siapapun. Tapi kalau saya lihat guru TK dimanapun itu selalu ramah. Makanya saya mencari istri itu pasti guru TK. Dua-duanya istri saya itu guru TK. Yang pertama itu guru TK di tempat saya sendiri dulu mengajar jadi kepala sekolah. Cinlok Pak. Yang sekarang guru TK di tempat yang berbeda, tapi tetap di kecamatan yang sama dengan saya. Kecamatan Sidoarjo. Dulu nih jangan berpikiran macam-macam ya. Siapa ya? Kemudian KSE yang kelima itu pengambilan keputusan. Seorang guru, seorang kepala sekolah itu harus pandai mengambil keputusan. Itu dengan pertimbangan yang matang, baik itu plus maupun minus. Jadi jangan egois, jangan tidak punya toleransi, tidak punya tinggal rasa, harus adil dan sebagainya. Oke, itu sehari-hari sekilas. Yuk kita mencoba merenung lagi. Karena kita slide berikutnya Ibu. Oke. Keterampilan sosial emosional itu saya bagi jadi dua. Seperti tadi saya katakan, ada sosial, ada emosional.
Kalau sosial itu hubungannya dengan kita berrelasi dengan orang lain. Kalau yang emosional itu lebih berhubungan pada bagaimana mengatur diri kita sendiri. Oke, lanjut Bu. Sepakatkah Anda dalam kehidupan sehari-hari emosi itu sering dimaknai negatif? Tadi saya katakan, iya, saya emosi kalau melihat sikapnya orang itu. Dia itu mesti menghadapi orang lain mesti emosional. Ini maknanya kan mesti negatif ya. Padahal dalam pergaulan sehari-hari, kemudian dalam karir seorang sehari-hari, hubungannya dengan orang lain, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, itu yang paling penting adalah bagaimana mengenali dan mengelola emosi kita sendiri. Siapa yang pandai mengelola emosi itu insya Allah akan sukses secara profesional, secara personal, secara relasi. Contoh saja, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, panjenengan itu menemukan seseorang yang semuanya sama dengan keinginan panjenengan apa boten? Itu nek gak pandai mengelola emosi, stres. Tadi saya katakan kenapa kok saya ingin di pabrik dari awal. Setelah saya berjalannya waktu itu ternyata dulu mindset saya bahwa bekerja di pabrik itu adalah sesuatu yang tidak ada peran batin, peran emosi. Enak kalian pabrik itu orang ini. Ternyata pada saat itu ada orang yang juga ternyata di pabrik, di perusahaan itu ternyata juga ditemukan orang-orang yang berbeda dengan dia, dan itu juga membuat orang stres. Artinya apa? Jika panjenengan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita secara personal di tempat sekarang yang bekerja, kamu tak kena pulang nanti ini, wong dulu ini kabeh. Nek aku kepingin pindah ke sekolah yang lain. Maknanya apa? Apakah yakin di tempat yang baru itu nanti tidak menemukan sesuatu masalah? Kira-kira masih muncul masalah baru nggak? Pasti. Gak terima. Kita akan berusaha bagaimana kita manajemen diri kita. Apa mungkin seseorang itu tidak punya kelebihan? Mungkin kan? Mungkin. Tadi saya di awal sudah katakan bahwa seseorang itu pasti punya sisi kelebihan, punya sisi kekurangan. Bagaimana nulisnya izin aku ya. Oke. Berikutnya Bunda. Nah, pribadi dengan dirinya sendiri. Jadi harus paham kekuatan dan kekurangannya ya. Itu kan ada. Jadi kita itu harus paham dengan kekuatan dan kekurangan diri. Nek saiki durung gelem nulis, engko nang omah silakan ditulis sendiri. Kudu duwe tulisan. Ini punya kelebihan kalau menghadapi orang lain itu saya selalu ramah. Nah itu kan kelebihan. Nah nanti ada tipsnya. Oke. Bagaimana manajemen diri atau mengelola diri kita. Teman-teman, kejadian anak itu belum bisa. Sisi. Anak sing belum sewu. Dalam arti anak sing disuruh nyisekno. Imusnya. Banyak. Akhirnya balik ya. Banyak. Nah, coba itu juga latihan sebenarnya. Itu juga keterampilan anak-anak sebenarnya. Ambil nafas dan menghembuskan itu beda. Oke. Kalau teman-teman semua ini lakukan pada dirinya sendiri. Tetapi kalau ini kita sebagai seorang guru, seandainya ada anak-anak yang mungkin amarahnya tidak terkendali, boleh kita praktikkan teknik ini. Upacara. Beberapa guru nampak tidak simpati. Hari itu ada jadwal rapat di ruang guru. Saat Anda mulai rapat, para guru langsung mengeluhkan perihal Bu Arum. Bu Arum, sudah sejak Jumat lalu Bu Arum seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang wadul juga
akur sama temannya, nggak ada rasa iri atau apa, manusia sama yang Bu Arum juga ditegur, kita kasih pengertian ke Bu Arum. Jadi dari pihak yang matul kita kasih pengertian, coba nih jenengan kalau punya masalah kayak Bu Arum pasti juga terlambat suatu saat nanti. Di Bu Arumnya kita kasih pengertian, coba sebisanya Bu Arum diusahakan, karena kita ada jam kerja biar tidak ada kecemburuan sosial antar sesama teman, ya kalau bisa diusahakan untuk tepat waktu. Kalaupun memang tidak bisa tepat waktu, tolong ada kabar, paling enggak ke temannya, kalau HP mati atau apa, ya ada apa istilahnya, nanti jenengan kalau pas ngobrol sama teman-teman ya untuk sedikit curhat-curhat biar temannya nanti saling mengerti. Jadi antara bu guru satu dengan yang lain tetap saling menyayangi. Itu dari saya Bapak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Saya sependapat dengan Bu Arum. Jadi Bener ini namanya Bu Arum. dan juga sedikit pendapat dengan Bu Ina. Oke. Ya, tapi saya lebih condong ke Bu Arum. Jadi begini memang, terutama berat memang bagi seorang kepala menghadapi kadang-kadang memang harus mengatur emosi seperti yang disampaikan Pak Didik ya. Iya. Bagaimana kita harus bersikap baik terhadap anak buah yang satu, bukan anak buah. Ya, tempat semuanya oke, sering melengkapi. Artinya begini, pada saat ingin menegakkan aturan tata tertib yang ada di sekolah, itu ya tetap harus ditegakkan. Tapi pada saat bersentuhan dengan perasaan, apalagi di guru-guru kita itu kan lebih dari satu, semuanya juga harus dijaga. Jangan sampai nuruti di satu titik, ini di satu titik yang lain, itu kan tidak mungkin. Semua harus dijaga. Saya sepakat. 1, 2, 3, 4 tadi jawabannya saling melengkapi. Terima kasih. Bujuran luar biasa. Menjudge atau ini langsung iya ini padahal belum tentu dicari kebenarannya, belum cari informasi yang benar, belum konfirmasi apapun sudah langsung diseneni atau dihukum. Apalagi khawatirnya nanti gak bener. Kadang-kadang mohon maaf, pengalaman saya dulu ada beberapa laporan anak didik kita itu yang kadang-kadang tidak sepenuhnya benar. Anak-anak itu jujur, tapi kadang-kadang anak-anak sekarang itu mungkin sudah sering nonton tayangan, kadang-kadang itu rada lebih. Pernah menemukan betul? Jadi pastikan kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru itu memastikan informasi itu benar atau tidak. Kadang-kadang ono bener, ono salah. Masih guru-guru kita itu kadang-kadang ya aku gak ngomong lebih. Polanya ono berguru nanti ya. Kadang-kadang ada yang nambahi titik, nyimbungi, ngekei kembangan. Bu ini dikembangi, ditambahi titik. Kadang-kadang penafsiran kita karena sudut pandang kemungkinan berbeda, moro-moro gak boleh langsung ngejudge. Anda ini gak kesuara ini. Mau aku kudu kasih ini bisa atau no ini bisa dibaca. Itu langsung responsif. Tidak boleh langsung responsif sebelum mengkonfirmasi kebenarannya. Kita tidak tahu kenapa Bu Arum tidak ngabari. Apa tak pulsa kaono? Apa tak paket internetnya itu tanggal tua? Tapi nggak tanggal tua, tanggal menengah. Iya, dan sebagainya. Saya bacakan slide berikutnya, yuk Bu. Saya lebih jelas supaya tidak salah penanganan. Kalau secara spontanitas tanpa dipikirkan macam-macam, khawatirnya berdampaknya kepada diri sendiri atau orang lain. Contohnya mau langsung diputuskan, wes, ayo mulai ikut guru baru aja. Suwe-suwe setelah dihitung-hitung, nggak cukup, bingung mana? Ya apa tak tahu ini? Bingung. Oke.
ketika naik kendaraan tiba-tiba saja sudah sampai, kadang-kadang keliwat. Katanya Rono. Ini kejadian, ada salah satu guru Sidoarjo tadi pagi itu cerita. Oh ini nggak mau menuju ke suatu tempat ternyata keliwat komando ya. Kalau manggram ya kan ini ngebleng. Kalau ini kok jadi ternyata mereka ternyata tutup mereka. Oh ini. Termasuk saya hari ini tadi. Saya hari ini tadi juga non mindfulness. Saya pakai dalaman putih karena hari ini hari tutup kira-kira 200 meter. Aku balik. Saya kira itulah balik tadi. Itu tidak mindfulness. Masih ada sebetulnya latihan, masih memberi materi apa saya harus mindfulness enggak belum. Wong kiai sing mutu kiai kadang sing lakoni. Wong guru-guru sing nilai muridé kadang malah mau bawa sampah itu harus ini kadangnya gurunya. Gak sadar ada apa? Mari kayak mangan gorengan apa sih? Megang apa megangnya? Ketika bicara tiba-tiba sampai duduk di kursi depan kelas saat langsung berbicara tapi pikiran Anda melamun ke hal yang lain. Adakah yang saat ini atau pekerjaan yang gak bisa disambi-sambi ibu-ibu? Iya ya? Oh jadi sambi-sambi, muring-muring Pak. Walaupun begitu aja iring memean. Kok mendung iki memehan? Iya mendung Pak, cepet Pak mendung. Pak Iko mangku aku ngetepno wajan. Dimarahin dhisik, diselesaikan satu itu, terus yang lain baru. Jangan disambi-sambi yang satu itu. Harus mindfulness. Untuk KSI yang lain, masih ingatkah KSI yang kita bahas hari ini? Iya Pak. Kamu terakhir buka ya. Tolong. Bapak berarti sudah selesai Bapak, sampun. Oke, terima kasih Bapak, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, untuk selanjutnya ya ini Bapak Dinas belum datang, Bu Roli dulu. Ya, paham ya? Gak paham ya? Boten sih. Kita akan tempat ini. Ibu-ibu, terima kasih sekali pada hari ini panjenengan 100% hadir ya. Walaupun ada beberapa yang sakit, semoga yang sakit segera. Alhamdulillah, acara pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan berkah bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kehilafan.